Sebelum pesawat mendarat darurat, penumpang dan kabin kru itu akan diperintahkan untuk menunduk dengan tetap mengenakan safety belt. Penumpang baru diperbolehkan untuk beranjak dari kursi kalau sudah ada aba-aba evacuate dari pilot dan kabin kru. Dilansir dari New York Post dan Global News, insiden ini terekam video yang menunjukkan momen api berkobar dari pesawat Air Canada dengan nomor penerbangan AC-872 setelah lepas landas dari Bandara Internasional Pearson di Toronto. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Senang banget akhirnya bisa ketemu lagi sama kalian di Cockpit Talk. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai pendaratan darurat pesawat. So buckle up your seatbelt because we're ready for takeoff. Apa sih pendaratan darurat itu? Pendaratan darurat adalah pendaratan yang dilakukan oleh pesawat ketika menanggapi krisis yang mengganggu pengoperasian pesawat atau terkait urusan medis yang terjadi tiba-tiba, sehingga perlu pengalihan ke bandara terdekat. Gak cuma di bandara ya guys, pendaratan darurat juga bisa saja terjadi di sebuah lapangan atau perkebunan, bahkan di air seperti danau, sungai, dan laut. Nah, berdasarkan Airplane Flying Handbook, ada beberapa jenis nih pendaratan darurat. Yang pertama, pendaratan pencegahan. Pendaratan ini dilakukan pada pendaratan di lokasi yang informasinya sangat terbatas. Karena perubahan yang tidak terduga selama penerbangan atau situasi yang tidak normal hingga darurat. Ini mungkin disebabkan oleh masalah pada pesawat atau keadaan darurat medis. Yang kedua, pendaratan paksa. Pendaratan ini di dalam atau di luar bandara yang diperlukan karena tidak mampu untuk melanjutkan penerbangan. Hal ini disebabkan oleh kegagalan atau kerusakan pada sistem vital seperti mesin, hidrolik, atau roda pendarat, sehingga pendaratan harus dilakukan meski nggak ada landasan di sekitar. Dan yang ketiga, ada pendaratan air. Sama seperti pendaratan paksa, namun di atas air. Well, keduanya punya prosedur dan alat masing-masing ya guys. Aku jelasin di sini ya. Sebelum pesawat mendarat darurat, penumpang dan kabin kru itu akan diperintahkan untuk menunduk dengan tetap mengenakan safety belt. Penumpang baru diperbolehkan untuk beranjak dari kursi kalau sudah ada aba-aba evacuate dari pilot dan kabin kru. Jika pendaratan daruratnya di darat, penumpang nggak perlu menggunakan pelampung. Tapi, misalkan sudah terlanjur digunakan, stay still aja ya, alias nggak perlu dikembungkan karena akan mempersulit gerak saat meluncur keluar dari pesawat. Selain itu, dalam keadaan kabin yang kerap minim cahaya, penumpang akan diarahkan untuk mengikuti garis lampu di sisi bawah kursi yang akan membawa penumpang ke pintu darurat. Setelah sampai di pintu darurat, biasanya udah disiapin tuh bantalan seluncur. Penumpang akan diminta untuk loncat dan berseluncur. Namun, perhatikan posisi tangan ya guys. Harus bersilang, memegang pundak, atau lencang depan seperti berbaris. Oke, untuk pendaratan di air, alat yang wajib penumpang kenakan tentunya adalah pelampung. Letaknya ada di bawah kursi masing-masing penumpang ya guys. Tapi perlu diingat, kalau pesawat terbang itu nggak bisa mengapung di atas air seperti kapal. Selain itu, durasi atau jangka waktu pesawat terbang untuk bisa mengapung di air juga terbatas nih. Kemampuan pesawat terbang untuk mengapung di permukaan air ini disebut dengan ditching dan hanya dimiliki oleh beberapa pesawat tertentu saja. Untuk melakukan ditching, pilot harus mengukur jarak antara pesawat dengan lokasi pendaratan. Pilot juga harus memperhatikan ombak pada perairan tempat pesawat akan mendarat ya guys. Semakin besar ombak, maka pendaratan pesawat yang dilakukan akan semakin sulit.
Nah, seperti yang aku bilang tadi, karena proses penyelamatan penumpang dan awak pesawat harus dilakukan dalam waktu yang cepat, sebaiknya pelampung itu sudah digunakan ketika masih di dalam pesawat ya guys. Setelah itu, menunduk dan melindungi kepala dengan 2 tangan. Makanya penting banget ya guys, buat kalian ketika naik pesawat untuk memperhatikan cara pakai pelampung yang diperagakan oleh cabin crew. Oh ya, jaket keselamatan atau pelampung itu baru boleh digelembungkan sesaat sebelum meninggalkan pesawat ya guys. Karena kalau jaket keselamatan atau pelampung yang sudah terisi udara sejak di dalam pesawat, maka hal ini akan membuat penumpang sulit keluar dari pintu pesawat dan tentunya akan menghambat penumpang lainnya. Sekarang aku mau ulas sedikit nih kasus-kasus penerbangan darurat yang menegangkan. Yang pertama, kejadiannya tuh baru aja terjadi 5 Juni 2024 lalu. Pesawat Air Canada berpenumpang 389 orang tiba-tiba menyemburkan api sesaat setelah lepas landas. Pesawat jenis Boeing 777 itu kemudian melakukan pendaratan darurat, guys. Dilansir dari New York Post dan Global News, insiden ini terekam video yang menunjukkan momen api berkobar dari pesawat Air Canada dengan nomor penerbangan AC-872 setelah lepas landas dari Bandara Internasional Pearson di Toronto. Alhamdulillahnya, nggak ada korban jiwa dan luka akibat peristiwa ini, guys. Selanjutnya, yang kedua. Pada tanggal 20 Februari 2024 lalu, United Airlines mengkonfirmasi bahwa penerbangan 354 milik maskapai tersebut melakukan pendaratan darurat karena salah satu sayapnya rusak. Sebuah video dibagikan di media sosial oleh salah satu dari 165 penumpang di dalam pesawat. Video tersebut menunjukkan panel slat yang sebagian sobek, guys. Pesawat kemudian dialihkan ke Bandara Internasional Denver. Para penumpang pun dipindahkan ke pesawat lain dan tiba di Bandara Internasional Logan, Boston. Dan yang terakhir, datang dari maskapai lokal, guys. Peristiwa ini terjadi pada September 2017. Pendaratan darurat dilakukan oleh salah satu maskapai kita di Kuala Namu. Penyebabnya adalah pesawat diserang kawanan burung. Pesawat dengan rute Medan Penang ditabrak oleh sejumlah burung nggak lama setelah lepas landas. Bahkan ada burung yang masuk ke dalam salah satu mesin pesawat dan menyebabkan kerusakan pada fan blade. Akhirnya, pesawat memutuskan untuk memutar arah dan kembali mendarat di Bandara Kuala Namu. Pesawat itu sendiri berhasil didaratkan dengan selamat, guys, bersama seluruh penumpang dan awak kabin. Oke guys, sekian dulu pembahasan topik kita kali ini. Kira-kira topik apa lagi ya yang mau kita bahas? Please komen di bawah, atau kalian bisa tanya aku di sosial media lain, such as Instagram dan TikTok. And don't forget to like, share, subscribe, dan komen yang banyak ya guys. Aku mau tahu banget nih, kalian mau tahu apa lagi sih tentang dunia aviasi? Yang pastinya akan aku bahas di next video. So thank you guys for watching and have a safe flight.